Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa sharrif wa alim ala sayyidina Muhammad. Miftah babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya muliakan serta yang saya taklimi para segenap habaib, wabil khusus yang mulia Habib Muadi bin Zain Ba'amud yang alhamdulillah senantiasa mengiringi langkah kita semua di dalam berkumpul bermuajahah di majlis yang senantiasa mendapat karunia dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, serta yang mulia Habib Abu Yahya Hasan bin Muqtar bin Muqtar Kirib, serta Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'amud, serta Habib Ali Barakah, Habib Hussein Kirib, Wasail Habaib dan segenap habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan kabir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, sebetulnya Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'amud salah sasaran. Sebetulnya Bang Umar belum dapat giliran curang. Tapi imtithal amr khairun min surutil adab. Perintah itu sebaik-baik daripada menjalankan adab. Ketika diperintah untuk berdiri ya berdiri, untuk diperintah untuk duduk ya duduk. Itulah kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya serta inayahnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di rumah Al-Haji. Namanya siapa, Haji? Saifuddin. Jadi ketika nyampe baru lagi diubah. Tapi subhanallah, ini termasuk haji yang muhibbin. Insyaallah muhibbin sampai surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ikut dengan para habaib masuki surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tauladan bagi umat serta keturunannya. Al-Baqir tidak akan panjang lebar karena ini sebetulnya Al-Baqir hilal. Ustaz pengasuh pondok pesantren Al-Hawi sebetulnya yang ngisi. Cuman jurang ada di luar, hanya Al-Baqir yang suruh ngisi. Berhubung etahop dalam burung. Jadi Al-Baqir hanya ingin menyampaikan beberapa kalimat sungguh sebagai kado terindah kepada Sahibul Bait. Bagaimana Sahibul Bait ini adalah para pecinta zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu Al-Baqir sampaikan bahwa pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keturunannya itu akan bersama-sama kelak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan dibangkitkan kelak hari kiamat bersama orang yang dicintai. Insyaallah Haji Saifuddin ini termasuk orang yang cinta kepada para habaib, yang cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya lisan beliau cinta dengan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi dengan amaliyah juga
mencintai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti dari kecintaan itu adalah apa? Kita luar biasa disambut dengan demikian istimewanya TOT Burger, apalagi semuanya ada. Subhanallah, seperti kita ini sebelum masuk surga sudah ada di surga. Kita sebelum masuk surga sudah ada di surga. Disediakan oleh Al-Hajj Saifuddin. Ini suatu kemuliaan kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW serta ahlu bait Rasul SAW itu di mana posisinya dia? Tergantung orang itu benar-benar cinta kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada suatu cerita, ini sudah masyhur cerita ini. Insya Allah kalau sudah dengar, ya didengarkan lagi, tidak apa-apa. Jadi dulu di zaman Sahibur Ratibul Aqtas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, hidup seorang murid yang namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini luar biasa orangnya. Dikatakan oleh ulama Syekh Ali Baros ini tidak taklim kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Cuman dia hikmah, dengan benar-benar hikmah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Sehingga beliau mendapat sir dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Luar biasa sir Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas tidak cuma diturunkan kepada keturunannya, tapi diturunkan juga kepada Syekh Ali Baros. Sehingga apa? Sehingga Al-Imam Syekh Ali Baros, beliau tidak, orang ini diterima tawassulnya kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas kecuali tanpa tawassul dulu dengan Syekh Ali Baros. Kalau kita contohnya Al-Fatihah dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, Sahibur Ratibul Aqtas, terus Al-Fatihah, Sirul Fatihah, dia tidak diterima tawassulnya. Kenapa? Karena kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, tidak diterima tawassul seseorang kecuali tawassul dulu, ikuti Ali Baros baru. Itu di mana disebutkan itu di dalam kitab Al-Qur'an. Kenapa beliau sangat dicintai oleh gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas? Tentunya karena beliau Syekh Ali Baros ini luar biasa. Karena suatu ketika Syekh Ali Baros ini sedang memijit Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, dipijit Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, namanya guru Ali suruh pijit Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, dipijit. Ketika dipijit, ini muridnya ngumpul semuanya nih, lagi taklim sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Yang kita mijit Syekh Ali Baros. Lalu ketika di pertengahan mijit, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas berkata, "Syuh, lihat, itu Nabi Khidir sudah ada di pintu gerbang. Ini yang murid tadinya ngumpul, kabur semuanya, ngejar Nabi Khidir." Si Ali Baros diam, tetap mijit gurunya ini dengan telaten. Karena dikatakan oleh si Ali Baros, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas ke si Ali Baros, "Ya Ali, kenapa ente tidak ikut? Itu kejar itu Nabi Khidir." Lalu apa kata si Ali Baros? "Buat apa aku mengejar seseorang yang akan datang kepadamu, wahai Imam?" Tentunya beliau Nabi Khidir ini datang untuk berjumpa, untuk mendapat kemuliaanmu, wahai Imam. Jadi untuk apa aku mengejar sedangkan aku sudah mendapatkan kemuliaan guruku? Ayo Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Ini contoh. Ketika nempel dengan orang yang mulia, kita akan menjadi mulia. Ketika kita menempel dengan zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan masyhur, orang tersebut akan masyhur tidak hanya di dunia, tapi namanya juga akan masyhur di langit serta nanti kelak di akhirat. Jadi orang ini sebetulnya apa? Sebetulnya ini zaman sekarang. Kita sekarang lagi diobok-obok para habaib. Kita lagi diobok-obok, orang ini dibikin benci kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dibikin tren negatif. Zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dibilang mengungsi, ya.
Luar biasa fitnah kepada zuriat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ketahui para habaib, perlu kita ketahui, tidak mungkin itu orang cinta dengan zuriat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditanamkan cinta kepada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan noleh kanan kiri. Wahatta difitnah tu Habib, tetap nempel kepada Habib tersebut. Wahatta dibilang demikian, tetap. Ya namanya cinta. Orang yang namanya cinta ini, meskipun orang tersebut dijelek-jelekin, contohnya kita, amin. Dengar, itu kita senang sama satu hari, kita senang sama satu mar'ah ini. Hanya kita mengatakan apa? Kita pengen nikahin itu. Hanya keluarga kita mengatakan apa? Itu jelek, ini apa? Wah, itu jelek, kita ngomong apa? Tetap harman gitu. Oke, gimana tetap cinta? Itu namanya cinta. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan cinta kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika difitnah Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menoleh, kita menghilangkan kecintaan kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, itu adalah kecintaan yang dusta serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Barus lihat, maka Al-Fakir mengira Syekh Ali Barus ini kembali hidup di zaman sekarang. Dengan melihat Haji Saifuddin ini senantiasa menempel dengan para habaib. Jadi Habib kemanapun diikuti. Jadi tahayal para habaib ketika hadir sungguh dengan sambutan yang luar biasa hadir di tempat ini. Ketika hadir di tempat ini, ketahui ini untuk Haji Saifuddin, ketahui ini kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, aku tidak akan masuk kepada rumah yang dimana para habaib tidak pernah menempati rumah tersebut, tidak pernah singgah di situ, maka Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tidak akan masuk. Kenapa? Ketahui, setiap rumah yang dihuni ataupun pernah didatangi oleh para habaib itu turun rahmat di situ. Turun rahmat di situ. Bukan Al-Fakir ini meninggikan para habaib, enggak. Habib ini sudah tinggi. Jadi untuk apa ditinggi-tinggikan lagi? Habib ini sudah mulia, buat apa untuk dimuliakan lagi? Jadi para habaib, ketika kemuliaan itu kita cari lagi, buat apa para habaib? Buat apa? Kita ini sudah mulia. Justru orang yang akan memuliakan kita. Jangan kita berharap mulia kepada seseorang yang justru akan merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Haji Saifuddin termasuk orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ketika mendengar hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah bima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbi." Ahibbullah, cintalah kamu. Ahibbullah, cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bima yaghdukum bihi min ni'amihi, sebagaimana engkau memakan dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah kepadaku karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahli baiti li hubbi, dan cintalah kalian kepada keturunanku semata-mata cinta kalian kepada diriku. Ini. Lalu ketika mendengar hadis ini, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata apa? Sayyidina Ali, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya min qarabati. Sungguh kalau kayak gitu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku qarabah keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini dahsyat kecintaan ini. Al-hub, kecintaan ini sungguh dahsyat. Dan ketika cinta ini dibawa dengan orang yang sungguh-sungguh, maka orang ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan cinta yang hanya cuma di lisan, wal iyadu billahi min dzalik, maka dia akan tersingkir menuju api neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Haji Saifuddin tetap hatinya tidak akan berubah kecintaannya kepada para habaib, sehingga nanti kelak dikumpulkan dengan para habaib. Mudah-mudahan Haji Saifuddin ini dengan keluarga yang semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalannya serta segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat selalu menghormati keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui sih, antum ini memuliakan para habaib akan dibalas nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
sabda baginda Nabi Muhammad SAW atau makna hadis yang berkata, "Man shana ma'rufan li ahli baiti wa lam yujazihi fa ana ujazihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku dan keluargaku tidak sempat membalas kebaikan orang tersebut, fa ana ujazihi yaumil qiyamah, maka aku yang akan membalas nanti di hari kiamat. Kira-kira pengen dibalas sekarang apa nanti, Ji? Kalau mau yang dibalas sekarang, betul di rumah aja. Atau di rumah aja. Tapi kalau mau yang dibalas, kalau dua-duanya, pilih salah satunya. Jadi kalau mau pengen dibalas nanti, kelak di akhirat, apabila kita dikuburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang kita sangat cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Insanul kamil, tidak ada insan yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa aminna bi darajatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Hadza minni wa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.